Seperti biasa, Bu Erna lelah pulang bekerja seharian. Dengan sepeda motornya dia berusaha menghadapi macetnya jalanan ibu kota. Tak jarang dia harus menahan emosinya karena tingkah laku pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan dan berusaha saling menyalip setiap ada kesempatan. Sesampainya di rumah, Dila, putrinya yang berusia 6 tahun, dengan penuh riang gembira menyambut kedatangan ibunya. Tapi baru beberapa langkah berjalan, langkah Bu Erna terhenti saat melewati ruangan keluarga karena mendapati kristal kesayangannya telah hancur berkeping-keping, berdampingan dengan beberapa boneka putrinya. Spontan Bu Erna berteriak, bertanya siapa yang telah memecahkan kristal kesayangannya. Dengan penuh manja, Dila mengatakan bahwa dialah yang memecahkan kristal ibunya. Tanpa ragu, Bu Erna langsung mencubit Dila dengan sangat keras. Dila menangis dan langsung berlari ke kamarnya sambil mengatakan, "Mama jahat." Smart listeners, cerita tentang Bu Erna memang fiktif, tapi ilustrasi yang serupa dengan kejadian tersebut sangat mudah kita temui dalam keseharian interaksi antara orang tua dan anak. Kurangnya ilmu dalam mendidik anak dan ketidakmampuan dalam mengelola emosi membuat para orang tua sangat mudah melakukan kesalahan dalam pengasuhan kepada sang buah hati. Saya yakin semua orang tua sepakat untuk tidak melakukan kekerasan, misalnya memukul, memaki, ataupun membentak anak. Namun kenyataannya, perilaku ini masih dilakukan sebagian orang tua kepada anak. Mungkin orang tua melakukannya tanpa sengaja, akibat pengaruh kenangan pola asuh orang tua di masa lalu, atau karena banyaknya luka batin di tubuh orang tua, ataupun karena ketidakmampuan dalam mengelola kemarahan, sehingga menutup pikiran dan mengesampingkan kasih sayang. Jika kekerasan itu sudah terlanjur dilakukan, misalnya orang tua mencubit anak sampai menimbulkan memar di paha, atau membentak anak dengan perkataan yang tidak pantas, maka apa yang harus dilakukan orang tua untuk menghilangkan rekaman jejak negatif akibat cubitan kasar ataupun bentakan kepada anaknya? Gunakanlah teknik penyembuhan pukul rangkul. Bagaimana cara melakukannya? Lakukan segera setelah kondisi tenang dan sesegera mungkin sebelum anak tertidur. Karena saat mendapat kekerasan dari orang tua, kadang anak bisa jadi akan segera masuk ke kamarnya dan akhirnya tertidur dengan kesedihan yang sangat besar. Maka temuilah si anak dan rangkullah ia. Lihatlah apakah ada bekas di area tubuhnya akibat tindakan kita, misalnya memar akibat dicubit. Tanyakan pada anak, apakah si anak merasa sakit? Minta maaflah dengan penuh kasih sayang karena sudah bertindak keras pada anak. Ajak anak untuk sama-sama mengobati luka yang ada pada dirinya, seperti mengompres atau mengoleskan obat memar. Sampaikan tentang kekecewaan orang tua pada tingkah lakunya yang telah membuat orang tua marah. Sampaikan pada anak bahwa orang tua yakin bahwa dia adalah anak yang baik dan dibanggakan. Jelaskanlah perasaan orang tua dan ajak anak membayangkan perasaan orang tua saat kejadian itu. Misalnya saat anak memecahkan kristal mahal kesayangan orang tua, maka berikan perumpamaan bahwa kristal tersebut seperti mainan kesayangan anak. Nak, bagaimana jika mainanmu dirusak terus dibuang lagi oleh temanmu ke tempat sampah? Apakah kamu sedih? Selanjutnya, rangkullah anak kembali sambil membuat komitmen bersama, baik orang tua maupun anak, untuk tidak mengulangi hal serupa. Smart listeners, metode penyembuhan ini tidaklah susah. Hanya saja orang tua yang diliputi egois yang tinggi akan merasa sungkan bila harus meminta maaf kepada anak karena menganggap bahwa anaklah yang salah. Saat orang tua melakukan kekerasan tanpa berusaha melakukan penyembuhan kepada anak, maka justru tidak akan terjadi
perubahan kebaikan pada anak. Yang ada malah hanya akan meninggalkan trauma mendalam yang disimpan di pikiran bawah sadar anak. Ketahuilah, sesungguhnya masa depan anak jauh lebih penting daripada mempertahankan ego sesaat. Segala sesuatu masih bisa diperbaiki selama orang tua segera menyadari dan yang terpenting segera melakukan tindakan untuk memperbaiki keadaan. Saat orang tua paham bahwa coretannya dapat melekat seumur hidup pada diri anak, atau bisa juga dihapus tetapi tetap meninggalkan jejak, maka sudah pasti orang tua akan berusaha bijaksana dalam membuat coretan pada tubuh anaknya.